Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 strategi CAR. Kami akan memberikan panduan penggunaan dari strategi CAR. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Margareta Alberta dengan NIM 231134025. Invita Sari dengan NIM 231134035. Mati dengan NIM 231134138. Saya Firasari Manurun dengan NIM 231134087. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah pengertian strategi CAD, di mana strategi CAD merupakan kartu yang berisi langkah-langkah sistematif yang digunakan sebagai media visual untuk membantu memahami bacaan yang kompleks atau rumit. Dalam pembelajaran, strategi CAD berfungsi sebagai salah satu strategi yang efektif, khususnya bagi anak tunarungu yang lebih terbantu dengan dukungan visual dalam memproses informasi. Penggunaannya dilakukan secara bertahap, mengikuti urutan langkah yang runtut dan sistematis, sehingga memudahkan anak dalam memahami isi teks secara lebih mendalam. Dengan demikian, Strategika tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga mendukung pemahaman terhadap bacaan yang lebih kompleks, seperti teks naratif dalam buku cerita dan ikut terlibat secara mental. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan membaca menurut Sel 1983. Ini merupakan pengertian umum, di mana secara umum, tahapan perkembangan membaca menurut Sel pada tahap 3 berfokus pada pemahaman bacaan kompleks dan kelancaran membaca. Pada tahap ini, strategi CAD dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran khususnya untuk anak usia sekitar 7-8 tahun, sesuai dengan perkembangan kemampuan membaca mereka. Langkah-langkah pemahaman bacaan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu sebelum membaca, selama membaca, dan sesudah membaca. Selain itu, guru memiliki peran penting dengan melakukan modeling atau memberikan contoh agar siswa lebih mudah memahami proses berpikir dalam membaca. Selanjutnya, tahapan perkembangan membaca. Yang pertama itu sebelum membaca. Guru menyampaikan tujuan, lalu guru mengajak anak memprediksi bacaan, lalu guru melakukan aperspeksi dengan menanyakan atau menggali pengetahuan anak terkait dengan topik bacaan. Selanjutnya adalah selama membaca. 1. Anak diajak untuk memahami isi bacaan melalui percakapan teks bacaan dengan mengajukan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Kedua, guru melakukan replay strategi untuk memahami makna kata yang sulit. Ketiga, guru mendorong anak untuk bertanya kepada diri sendiri. Keempat, guru mengajak anak untuk membuat visualisasi bacaan. Terakhir adalah sudah membaca. 1. Guru meninjau kembali apakah tujuan membaca telah tercapai. 2. Guru mengajak anak untuk merangkum isi bacaan dengan mengingat kembali apa yang telah dipahami pada isi bacaan. Ada 7 langkah-langkah pokok. Yang pertama, memprediksi apa yang akan terjadi. Siswa diminta membuat prediksi sebelum membaca buku, bacaan berdasarkan gambar pada cover yang akan dipelajari. Contohnya, saya membaca judul dan mengamati ilustrasi atau menggambarnya. Yang kedua, saya berpikir dan bertanya apa yang akan terjadi dalam cerita. Yang ketiga, saya akan menuliskan kata-kata penting. Yang kedua, persepsi, apa yang telah saya ketahui. Siswa diminta meninjau kembali pengetahuan apa bacaan yang telah diperoleh sebelumnya. Contohnya, saya melihat judul. Yang kedua, melihat instruksi atau gambar-gambar. Yang ketiga, saya melihat kata-kata penting yang di garis bawah, tebal, dan miring. Yang keempat, adakah angka-angka? Selanjutnya ketiga, bertanya 5W 1H. Siswa diminta bertanya menggunakan pola 5W. What, where, why, when, dan 1H, how. Contohnya, pertanyaan mana yang bisa muncul ketika saya membaca bacaan ini? Contohnya, saya bertanya-tanya mengapa, siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, di bagian mana saya dapat menemukan jawaban pada bacaan. Contohnya, apakah jawabannya ada di suatu tempat dalam bacaan? Yang kedua, saya perlu menggabungkan beberapa bagian dari bacaan untuk menemukan jawabannya. Yang keempat, visualisasi. Siswa memiliki kebebasan untuk berimajinasi berdasarkan bacaan pada buku. Contohnya yang pertama, berempati terhadap cerita, seolah saya hadir di dalam cerita. Contohnya ketika saya membaca buku, cerita ini saya melihat titik-titik. Kedua, ketika saya di sana, maka saya melihat, mendengar, merasa. Yang ketiga, saya memiliki bayangan di kepala seperti titik-titik. Yang kedua, menggunakan semua indera, apa yang Anda lihat, dengar, cium, cecap, dan rasakan.
koneksi. Siswa diminta menghubungkan bacaan pada buku dengan pengalaman pribadi atau dengan teks bacaan yang pernah dibaca sebelumnya. Contohnya, menghubungkan, membuat hubungan antara teks dengan diri sendiri atau pengalaman. Hal ini persis seperti pengalaman saya ketika titik-titik-titik. Atau hal ini mengingatkan saya pada waktu itu. Lalu, menghubungkan teks dengan teks bacaan yang pernah dibaca sebelumnya. Cerita ini serupa dengan cerita tentang titik-titik-titik. Selanjutnya merangkum. Siswa diminta menuliskan pokok-pokok pikiran secara ringkas dan pelajaran yang diambil dari bacaan. Contohnya, tanyakan pokok-pokok pikiran secara ringkas, seperti menggunakan TikTok, siapa, apa, di mana, kapan, apa masalahnya, dan bagaimana masalah dipecahkan. Lalu, pelajaran apa yang Anda dapat dari bacaan ini? Saya belajar bahwa titik-titik menggunakan gambar seperti yang ada di PPT ini. Selanjutnya, derivasi. Siswa diminta mengungkap apa yang tidak tertulis pada buku bacaan. Contohnya, membaca teks baris demi baris. Menginterpretasikan apa yang tidak tertulis dalam teks, seperti the protagonist feels. Si tokoh merasa bahwa titik-titik-titik-titik. Penulis tidak mengatakan titik-titik, tetapi saya yakin bahwa. Lalu ada tidak dikatakan bahwa titik-titik-titik, tetapi saya berpikir titik-titik-titik karena. Lalu ada ketika saya membaca teks ini, saya yakin bahwa titik-titik. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, bersifat visual sehingga sesuai dengan gaya belajar anak tunarungu atau ATN. Yang kedua, membantu menyederhanakan bacaan yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dipahami. Ketiga, mendorong pemahaman yang sistematis. Yang keempat, meningkatkan kemandirian belajar karena siswa memiliki panduan yang jelas. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu dan persiapan lebih bagi guru dalam menyusun kartu. Kedua, memerlukan modeling agar siswa dapat menggunakan kartu secara optimal. Ketiga, berpotensi membuat pembelajaran menjadi terlalu kaku atau kurang fleksibel. Yang keempat, tidak semua jenis bacaan mudah diadaptasi ke dalam bentuk strategi kartu. Halo Nurul. Halo, Ibu. Di sini Ibu punya buku cerita bergambar nih untuk Nurul. Nah, kali ini buku cerita bergambarnya kita menggunakan kartu namanya strategi card. Nah, di sini Ibu punya 7 kartu nih. Pertama-tama, kita mulai dari langkah pertama yaitu memprediksi apa sih yang akan terjadi di dalam cerita ini. Nah, coba Nurul boleh lihat dulu judulnya. Bisa nggak Nurul bacanya? Judulnya itu Si Kancil dan Siput Lomba Lari di Hutan, Bu. Oke, si kancil dan siput lomba lari di hutan ya. Terus abis itu Nurul lihat apa aja nih di dalam gambar ini? Nih gambarnya. Ada hewan kancil, Bu. Terus ada siputnya, ada sungai, ada batu, jembatan, gunung, pohon, sama tanaman. Oh, berarti ada kancil, ada siput, air, dan pohon kan ya? Nah, kalau melihat ini tuh menurut Nurul apa sih yang bakal terjadi dalam cerita ini? Kayaknya nanti kancilnya sama siputnya lomba lari gitu deh, Bu. Kenapa tuh? Karena kancilnya di depan, terus siputnya di belakang. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya. Coba Nurul buat poin-poin dulu, Nurul tulis dulu di dalam buku ini. Kata-kata apa yang muncul tadi? Judulnya tadi Kancil dan Siput Lomba Lari di Hutan. Terus ada pohon. Tadi ada apa? Ada air, sama ada ikannya yaitu, Bu. Ikan. Terus tadi Ada tanaman, ada bunga juga, ada gunung, sama pohon. Ya. Nah, sekarang coba Nurul buat kata-kata tadi itu, poin-poin tadi itu menjadi sebuah kalimat. Berarti si kancil dan siput lomba lari. Lalu nanti yang menang kayaknya siput. Habis itu dari gambar itu ada pohon, ada hutan, ada sungai, ada ikan, ada tanaman, itu, Bu. Jadi dalam judul ini menceritakan tentang kancil dan siput. Iya, oke. Selanjutnya kita akan ke langkah kedua.
yaitu apersepsi. Ada apa aja dari si kancil dan siput itu. Nah, Nurul pernah nggak ketemu secara langsung atau pernah nggak melihat siput atau lihat kancil atau lihat air? Kalau lihat siput pernah tuh kayak di sekitar rumah gitu. Hmm. Tapi kalau lihat kancil kayaknya dari buku cerita gitu. Terus Nurul pernah ke sungai kah? Atau pernah ke kebun binatang? Oh, pernah. Nah, sama kebun di binatang. sungai itu ada apa aja? Biasanya ada hewan kayak ikan, ada katak, terus ada kayak batu juga Bu, tanaman ya. kayak gitu. Tadi Nurul kan belum pernah ke Kebun binatang. kebun binatang. Berarti Nurul belum pernah mendengar bunyi kancil itu seperti apa ya? Iya, belum Bu. Oke. Terus coba kamu lihat di sini di bukunya, ada nggak angka-angka yang kamu lihat? Nggak ada Bu angka. Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu bertanya. Nah, Nurul, apakah ada pertanyaan berdasarkan cerita bergambar di depan ini? Ada Bu, Ya, yang apa dari tuh? ini yang Bu. Itu kira-kira teman-temannya kancil sama siput itu ada siapa aja ya Bu? Ya, siapa aja ya? Terus yang di where itu kayak lokasinya mereka lomba lari itu di mana tempatnya itu. Terus yang bagian how itu bagaimana caranya siput bisa menang dari kancil Bu. Iya, menarik. Selanjutnya? Habis itu yang why itu permasalahan apa yang kancil sama siput dapat kok bisa mereka lari lomba lari begitu. Ada lagi? Yang when itu kapan mereka lomba lari Bu. Oh iya ya, kapan ya kira-kira? Ada Terus lagi kalau Nurul? yang buat apa ya Bu, kayaknya udah sih Bu, itu aja kayaknya. Oke, nanti kita akan cari bersama-sama berdasarkan pertanyaan yang Nurul ajukan di dalam buku cerita bergambar ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu visualisasi. Misalnya nih, Nurul berada di dalam cerita si kancil dan si siput yang sedang lomba lari di hutan. Kira-kira apa yang bakal Nurul rasakan? Apa yang bakal Nurul lihat dan apa yang bakal Nurul sukai kira-kira dalam cerita ini? Coba dibayangkan dulu, gimana sih kalau misalnya dalam cerita ini Nurul bertemu dengan si kancil atau si siput? Kira-kira bakal gimana gitu? Bayangin dulu coba. Kayaknya kalau aku jadi siput kayaknya capek deh Bu lari-lari. Iya. Tapi kayaknya kan nanti siput yang menang. Jadi mungkin siputnya juga bisa kerja sama kayak teman lain. Jadi kayak dia nggak terlalu capek gitu Bu mungkin. Iya. Terus kayaknya aku pernah baca deh Bu cerita yang Oh serupa. iya, Tapi kira-kira cerita apa tuh? judulnya kalau nggak salah dulu Kancil Mencuri Timun gitu Bu. Nurul lihatnya lewat buku cerita, menonton atau mendengarkan? Melihat dari buku cerita. Oh, melihat dari buku cerita. Oke. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu koneksi. Nah, di sini ibu mau tanya nih sama Nurul. Nurul pernah nggak sih mengalami kejadian serupa kayak si kancil atau si siput yang Nurul pernah lari kah? Atau Nurul pernah balapan sama temennya? Kalau soal pengalaman pernah Bu, dulu aku pernah lari lomba lari sama temen aku. Oh, menang nggak? Menang temen aku tapi Bu. Oke, pernah ya berarti. Nah, Nurul pernah nggak baca buku yang sama juga tentang kancil dan si siput ini? Pernah Bu, tapi judulnya lupa. Oh, lupa. Iya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya ya. Langkah keenam yaitu merangkum. Nah, tadi kan Nurul sudah baca kan sama-sama mengenai cerita si kancil dan si siput yang lomba lari di hutan. Nah, kita boleh simpulin lagi tadi itu apa aja sih yang udah Nurul baca? Mulai dari ini dulu deh. Siapa aja yang ada di cerita yang Nurul lihat tadi? Ada kancil dan juga siput Bu. Di mana kejadian ini?
Di hutan, di dekat sungai. Masalah apa yang terjadi dalam cerita ini? Ini Bu, kancil sama siput lomba lari. Terus ternyata yang menang siput. Oh iya. Nah, solusinya apa tadi itu? Kan tadi lomba lari. Nah, apa solusinya? Karena mereka ada perdebatan. Tadi si siput kan menang, nah ternyata siputnya minta bantuan teman siput lainnya. Jadi makanya dia bisa juara gitu. Jadi akhirnya si siput atau si kancil ini berhasil nggak untuk ke garis finish? Berhasil, tapi lebih dulu siput. Oh iya, oke. Selanjutnya kita ke langkah yang ketujuh, yaitu devirasi atau mencari tahu. Tadi kan Nurul udah melihat kan di sini ada siapa saja, di mana terjadinya ini ceritanya, terus masalah apa yang terjadi dalam cerita ini, terus siapa aja tokohnya, ya kan? Coba Nurul baca baris yang ini. Si kancil dan siput, siputnya bisa mengalahkan kancil dengan cara cerdik, Bu. Oke. Nah, menurut Nurul ada nggak sih cerita yang cerita atau kata-kata yang ingin disampaikan dalam gambar ini tapi tidak tertulis dalam cerita ini? Ini Bu, si kancil itu merasa bahwa dirinya itu lebih hebat daripada siput. Terus tapi sehingga di akhir kan dia jadi meremehkan siput. Jadi dia kalah gitu Bu waktu lomba. Oke. Nah, menurut Nurul ceritanya ini bagaimana? Ceritanya bagus Bu. Terus bisa diambil pelajarannya. Jadi kayak kita nggak boleh meremehkan sesuatu gitu loh, walaupun kita tahu kemampuan kita lebih tinggi daripada lawan kita, begitu Bu. Oke. Nurul keren sekali. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bu.